Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Bilas yang bersih dengan air setelah selesai itu harus dikeringin selajarinya. Cuman kan ada satu tempat yang kita nggak bisa harus lepas alas kaki, Dok. Kalau kita mau wudhu di tempat umum. Ya, oke. Setelah selesai harap selajarinya dikeringkan. Keringin. Oke, jadi kemudian kalau mau pakai kaos setelah sembahyang, setelah wudhu segala macam, habis mau pakai kaos kaki, jangan basah-basah pakai kaos kaki. Keringin dulu, udah kering bener baru pakai kaos kaki. Kalau habis wudhu kan nggak pakai kaos kaki dalam sembahyang. Oh enggak, ya habis sembahyang lah. Tapi maksudnya sembahyang tuh selajarinya itu jangan sampai basah. Dan kalau misalnya memang dia udah pernah kena kutu air, ya dia bawa. Dokter Jaya kan suka jalan-jalan pasti ya, Dok ya. Suka apa sering, Dok? Pertanyaannya deh. Suka dan sering. Nah, suka. Karena yang tadi saya tanya adalah suka. Jadi kadang-kadang orang ada yang nggak suka jalan-jalan tapi dia sering. Atau terbalik, orang sering jalan-jalan tapi dia nggak suka. Kesian amat. Nah, artinya dia salah kaprah tuh. Mestinya dua-duanya, suka dan sering. Nah, di dalam jalan-jalan itu kan kadang-kadang banyak atraksi-atraksi, ya. Tapi ini masalah perkulitan sih, Dok, sebenarnya. Atau pengobatan-pengobatan. Ada yang rekreasi sambil pengobatan. Ke Pineng katanya, Dok. Ya kan jalan-jalan dia. Emangnya ke Malaysia ngapain katanya? Karena Pineng kan itu kan satu pulau kecil, banyak pantainya. Dulu saya terakhir tahun berapa ya ke Pineng tuh? Udah lama banget. Ada meeting Skentron di sana. Nginepnya di satu hotel besar yang langsung berhadapan dengan pantai, kayak Bali lah. Nah, itu untuk dia punya di sana kan banyak dia punya pengobatan-pengobatannya. Tapi ada pengobatan-pengobatan tradisional nih, Dok. Pengobatan tradisional yang menggunakan ikan. Ya. Oh. Tahu kan, Dok? Ya. Ikan-ikan teri ditaruh di situ, Dok. Banyak banget. Kaki kita masukin, Saya dicucuk-cucuk. kemarin baru terapi itu. Jadi dokter berobat ke ikan. Nah. Dokter ikan namanya. Ini dokter ikan loh. Dokter Fish ikan. doctor. Tahu nggak dari mana itu ikannya? Dari mana ikannya? Dari tukangnya, Dok. Bukan dari Turki, Franky. Oh, diimport itu. Tuhnya sama, Dok. Saya gini, saya kan yang gitu udah lama kan, ada di mall segala macam kan kadang-kadang. Kemarin kan saya ke Bali sama cucu saya. Terus saya nggak berani. Saya bilang tuh kamu diobati sama dokter fish dokter. Itu ikan piranha gitu. Saya juga berani dia. Itu dia bilang mungkin nggak ikan piranha? Gak bilang nggak mungkin. Ikan piranha tuh ikannya tuh bulat, gedenya setelapak tangan ini kan, setelapak tangan gini. Kalau masuk itu tinggal tengkorak, saya bilang. Kalau ini enggak, dia cuma makanin kulit ari. Kulit ari dimakanin sama dia. Jadi kalau kita celupin dia pada ngumpul di kaki kita, berarti kaki kita jadi bersih. Jadi supaya dia berani, karena dia takut tuh ikan piranha kecil gitu. Saya masuk, saya situ. Nah abis itu dia bilang, nggak apa-apa Grandpa, nggak apa-apa. Tangannya dimasukin, nggak apa-apa, nggak sakit kan, nggak. Baru dia masuk. Akhirnya dua cucu saya tuh, yang cowok tuh main gitu, berani gitu loh. Jadi caranya kalau didik anak gitu, Franky, kasih contoh dan kemudian dia berani. Besok-besok berani lagi, berani. Gitu. Itu artinya kalau kita salah didik anak, bapaknya suka berantem, itu anaknya jadi berantem juga. Memang. Ya. Soalnya kalau kita ke anak-anak nggak bakal nurut dengan kata-kata, Franky. Kasih contoh. Nah, dengan contoh dia nurut. Nah, kalau kaki saya mah udah, ini jujur aja nih, Dok. Isya istri saya suka sama si Pamela tuh suka marah-marah, bukan marah-marah apa, ngiri. Ini kaki saya lebih bagus daripada kaki cewek. Mulus. Yang ngirim sama siapa? Mas saya kakinya, tumit saya mulus banget. Aktivitas banyak.
tapi tumitnya tuh istilahnya halus. Sementara perempuan-perempuan yang biasa nih dok ya, kadang-kadang nggak tahu kenapa, apakah itu tumitnya tuh seringkali kasar. Bahkan Kasar. di tempat-tempat yang orang-orang bekerja penyucian baju, tumitnya terbelah, Ya, retak, retak. tumis retak. Itu saya tuh kadang-kadang nggak tega ngelihatnya. Karena apa? Di dalam retakannya bisa aja masuk kotoran kan dok. Ini sering kali infeksi juga. Bro. Nah, apalagi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi sih dok dengan tumit kita ini? Apakah dia tumit itu bisa retak atau enggaknya tuh karena gen bawaan? Karena papi saya begitu. Papi saya kaki juga halus. Ataukah karena kita punya cara hidup? Enggak, itu karena kerendam air, Fengki. Nah, jadi Kan cara di hidup bawah ya. kulit itu, di bawah kulit itu kan ada lemak. Lemak itu larut. Larut sehingga jadi mengering. Lemak kerut mengering kemudian retak, jadi kasar begitu. Jadi tunggu, kulit di dalamnya ada lemak. Lemak. Karena dia kerendam air, ya lama-lama dia Jadi si lemaknya tuh nembus ke pori-pori, keluar. Jadi kering, mengering. Makanya kalau orang yang kena gitu kan kebanyakan perempuan, karena dia nyuci rendam-rendaman lama-lama, dia rada-rada itu ya, jadi seperti kayak lodoh, melunak, maserasi kalau bahasa kedokteran ya, akhirnya ya begitu. Nah, tapi kalau itu kalau di belakang di tumit itu sebenarnya sih cara itu bukan kenapa-napa, karena masalah kurang minyak aja. Makanya supaya itu nggak terjadi, usahakan misalnya kalau terpaksa dia mesti nyuci di tempat berair, ya dia pakai boot, jadi nggak kerendam air. atau itu dok. Atau setelah selesai pakaiin vaselin minyak. Ada bukan sepatu, pembungkus kaki dok, dari silikon biasanya dok. Sebenarnya nggak usah gitu. Kalau sekarang itu kemarin gara-gara COVID itu kan ada yang namanya APD. Kan ada yang pembungkus sepatu tuh. Yang jadi kayak plastik gitu, dilapisi plastik, itu juga mencegah, Franky. Pakai itu. Nah, tapi kalau nggak terpaksa juga merendeman, misalnya contoh kalau petani yang berkerombok itu kan dia pakai bot. Tapi kalau nggak pakai bot, seandainya habis begitu selesai gitu ya pakai vaselin, pada diminyakin kulitnya. Itu nggak Jadi ada masalah. pekerjaan-pekerjaan yang yang berinteraksi dengan air sehingga kaki kita tergenang, beresiko untuk lemak di dalam lapisan kulitnya itu hilang, larut ya. Nah, sebenarnya tapi bukan cuma itu, yang susah itu adalah sela kaki. Sela kaki itu kan Sela jari dok. Sela jari. Nah, di sela jari itu kalau dia basah dan lembek kan, biasanya setelah gitu di situ udah seperti kayak ya seperti begitu, terus dia basah, kemerahan, gatel, kadang-kadang rasanya panas, ya kelihatan seperti kayak apa ya, seperti kayak basah-basah gitu loh, putih-putih gitu. Oh, kayak Putih-putih kemerahan. Tahu nggak itu namanya apa tuh kalau dalam bahasa awam? gusik. Kutu air. Oh, kirain orang diginiin kan. Nih kalau digini nggak bisa buktiin nih. Nah. Digini suka ada yang begusik gitu kan. Jadi orang pada waktu itu menduga ini karena kutu air. Kan orang biasanya ngomong kayak gitu. Ini Kutu air. Jadi kalau airan. kutu air itu bukan di tumit ya. Kutu air itu di sela jari kaki. Jadi dia pada putih-putih, basah. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gatel, kadang-kadang panas, kadang-kadang bisa sakit juga, bisa luka. Oke. Itu kutu air namanya. Dan kadang-kadang kalau yang dia itu rasanya keciumnya bau, Fernie. Kakinya bau, sampai bau. Bau terasi. Ya bau. Jadi, kakinya bau amat gitu loh. Makanya orang suka pingsan kalau dikasih cium kaos kaki dok ya. Iya. Tapi sekarang masalahnya, kembali saya nanya, yang disebut kutu air, kamu tahu nggak kutu air apaan? Barang apa itu? Maksudnya pernah tahu barang seperti apa, benda seperti apa, makhluk seperti apa? Itu benda atau cuma namanya aja itu penyakit kutu air? Saya punya pemikiran sih penyakit namanya doang. Kutu Tapi air. sekarang pernah tahu nggak kosakata kutu air itu?
bahwa ada makanan ikan yang kita beli ke orang jualan ikan, makanan ikan, beli kutu air dong. Yang warnanya merah-merah, jadi kalau di air tuh merah-merah gitu, sama dia diserokin. Bukan cacing. Bukan cacing, kalau cacing itu kan yang seperti kayak ada Merah-merah gumbai- juga. Kalau ini diserokin gitu ditaruh. Kalau kita lihat tuh seperti benda-benda bening. Ukurannya antara 0,2 sampai 6 mm. 6 mm berarti setengah senti. Ya, gede. Kelihatan bening gitu loh. Jadi kayak berenang-berenang di air. Bulat-bulat. Itu namanya kutu air, Franky. Itu makanan ikan. Kalau ikan kecil dikasih kutu air. Ikan rada besar baru dikasih pelet. Nah, kalau yang bikin kutu di ikan ya? Kutu air juga bukan? Bukan jamur. Oh, jamur ya? Nah, kutu air dijual. Kamu percaya nggak? Kamu ketik di itu Tokopedia. Ntar Kutu air berapa duit harganya? Dijual, kita Franky. tes. Penasaran, masa ya kutu air dijual? Dijual, ada yang 15.000, 30.000. Tokopedia kutu air. Ada yang 30.000, Franky. Oh, ini. Iya, betul. Itu Dok. makanan ikan, Franky. Tahu nggak kenapa dikasih makanan ikan? Kalau ikan kecil tuh dikasih makanan ikan kutu air itu, dia cepat gede, Franky, karena isinya 60% protein, Franky. 62% protein isinya. Jadi cepat gede ikannya. Nah, binatang itu difitnah, Franky, yang menyebabkan penyakit kaki tadi. Disebut penyakit kutu air. Dianggap gara-gara dia main air, digigitin kutu jadi begitu. Padahal Dia nggak ada bahayanya. Dia tidak berbahaya bagi manusia. Malah dia itu adalah makanan yang paling bergizi untuk ikan. Nah, jadi sebentar, Dok. Orang yang sakit kutu air bukan karena kutu air tadi. Nggak ada hubungannya. Cuman dinamain doang. Iya. Kutu air. Nah, kira-kira menurut kamu kutu air itu binatang apaan? Binatang air, Dok. Ya, betul, binatang air. Binatang air namanya apa? Yang kecil-kecil gitu. Plankton. Plankton. Dia termasuk plankton yang cukup besar. Ukurannya antara 0,2 sampai 6 mm. Namanya Daphnia. DAPH Nia. Daphnia. Bisa jadi nama orang tuh, Dok ya. Oh iya. Nah. Daphniawati. Oh, keren lah Franky. Daphnia. Wangi kayaknya tuh. Nah, kamu mau tahu bentuknya kayak apa, Franky? Nih. Gambarnya, Dok. Nih. Bisa di zoom. Jadi bentuknya gendut, di belakang seperti ada buntutnya, seperti buntutnya lancip, di depannya itu kepalanya, terus ada beberapa kaki di depan. Nah, dilihat dari bentuknya kira-kira apa nih, hewan apa nih? Hewan apa namanya? Apa ya? Dia termasuk golongan udang-udangan, krustasea. Frustase. Jadi dia termasuk zooplankton. Plankton yang jenis binatang. Plankton itu ada dua, ada phytoplankton yang jenisnya adalah hewan, itu tumbuhan. Ini dia dia zooplankton. Nah, jadi binatang inilah yang ada di air. Ini yang suka disalah-salahin itu, Dok. Suka disalah-salahin. Padahal sebenarnya kalau kamu mau nyari duit nih, untuk anak-anak muda ya, mau nyari duit begini, bisa nyari duit, bisa kaya dari sini, bisa banyak duit. Pelihara beginian. Lah, kalau mau pelihara dia gampang. Bikin aja kolam dari tanah. Kolam dari tanah atau kolamnya dikasih tanah? Ya pokoknya lapisan tanah lah. Oh, pinggirannya ke tanah. Nah, isi air. Terus kemudian beli Bibit. itu 15 itu bibitnya masukin situ. Dikasih makan dia. Makannya apa? Kaki. Makanan. Kasih sayur busuk. Oh. Kasih sayur busuk, kasih berak tai ayam. Apapun, wah dia subur berkembang biak. Kalau dia udah gitu, airnya jadi bening, Franky. Dia membeningkan air. Bikin air jadi bening. Terus dianya sendiri kelihatan di permukaan tuh warnanya rada merah-merah gitu.
Udah ngumpul. Itu dalam waktu seminggu 2 minggu tuh udah bisa dipanen dijual lagi. Bayangin dijual kalau berapa biji itu 15.000, 30.000. Tapi dia, sebentar dok, saya tertarik nih dok, karena saya kan punya kolam ikan. Kalau saya cemplungin ke kolam ikan, kan si ikan koi itu kan kadang-kadang sampai kulitnya, sisiknya rusak tuh dok. Putih. Itu kutu katanya, kalau kata tukang. Bukan kutu, itu jamur. Tukang ikan bilang kutu tuh. Obat ini pakai formalin, Bang. Pakai formalin. Kalau itu pakai formalin bukan ini begini. pakai formalin mati gak nih? Mati juga dia. Mati lah dia. Kalau itu pakai formalin satu kolam gitu, kamu beli formalin 1 sendok itu 1 makan, kamu tuangin bersih. Jadi ini kalau saya taruh di kolam ikan, habis dia dimakan sama ikannya ya? Ikan suka itu. Dan dia difitnah dan dia tidak bisa menjawab, Frankie. Makanya saya mau kasih tahu bahwa dia itu difitnah, dia nggak menyebabkan kutu air. Oh, penyakit Dokter kutu Jaya air. sekarang jadi duta besarnya kutu air. Ngebelain. Nah, oke dok. Jadi si kutu air yang tadi dokter sebutin tadi dok. Penyakit Kita, apa kutu air? nah kita justru itu mau tanya. Kita mau ngebahas yang si kutu airnya atau ngebahas si penyakitnya nih dok? Saya dokter, bukan dokter hewan. Oh gitu ya. Jadi yang dibahas penyakit Kutu nama kutu air, bukan penyakit yang disebabkan oleh kutu air. Tapi dia penyakit itu lebih kacau lagi. Dia itu difitnahkan ke atlet. Penyakit kutu air itu dalam bahasa Inggrisnya namanya atlet foot. Kaki Kok atlet. bisa? Hah? Nah, ternyata karena banyak atlet yang menderita penyakit itu. Sehingga dia ditempelin ke atlet. Jadi itu penyakitnya si kaki atlet. Kalau kita kena kutu air, dia bilang kaki lu kayak atlet lu gitu. Atlet foot. Nggak, kenapa ada sejarahnya nggak dok? Kenapa kok bisa sampai si atlet? Karena atlet itu olahraganya banyak. Olahraga itu membuat dia keringetan kan. Dia pakai sepatu kan. Nah, sering banyak yang kena penyakit itu. Jadi karena dia istilah mungkin seringkali lembab. Ya, betul. Itu penyebabnya. Karena ternyata yang nyebabin bukan dia. Dia itu menjadi penyakit kutu air yang tadi kita sebut itu terjadi karena jamur. Jamurnya namanya Trichopiton. Dia nggak pernah disebut-sebut, tapi malah yang disalahin si kutu air ini. Si atlet nggak salah, dia menjadi korban, malah dibilang itu dijadikan ciri. Ini atlet foot, dia bilang. Kaki atlet. Disebutnya kutu air, padahal itu harusnya jamur. Ya. Dikasih kanesten bisa dok ya? Ya bisa. Oke. Nah jadi kalau kayak gituan, nah sekarang masalahnya, kenapa orang bisa kena sakit gituan? Kutu air. Kutu air banyak loh. Kalau kita lihat nih mama nih, yang suka nyuci, banyak yang sakit gitu lagi. Tapi di kampung-kampung banyak. Dokter bilang kan bukan yang ada di tumitnya, tapi ada di sela jari. jari. Jadi sela jarinya kayaknya basah, rada-rada putih, kadang-kadang agak kemerahan, gatel, kadang-kadang panas, bau. Bau, ada baunya ya. Oh gitu. Nah itu kan mengganggu, dan ya bikin malu juga nah, begitu. Dan itu bandel, Frankie. Susah di itu. Kadang-kadang orang saking gatelnya digosok-gosok sampai luka, sampai lecet, malah infeksi. Dan yang lebih parah lagi adalah kalau itu terjadi pada orang yang kencing manis. Wah, lukanya nggak bisa sembuh, Frankie. Selama sembuh, bahkan bisa kena infeksi, malah jadi infeksi bakteri di situ. Bisa nanti ya lama-lama bisa jadi borok dan segala macam. Jadi itu jamur tuh dok ya? Bukannya Jamurnya Trichopiton namanya. Jamur berarti tumbuhan. Dermatofita, jamur, iya. Nah, jadi artinya memang sama sekali beda. Nggak ada hubungannya dengan si kutu air ini. Dan kutu air ini seandainya ada di kolam renang, kita berenang di situ, kita nggak kenapa-napa. Dia nggak menyebabkan penyakit, nggak berbahaya sama sekali buat manusia. Kutu air kalau nggak dikasih makan hidup nggak? Nggak, kutu air ini dia makan apapun, makan kotoran, makanya dia membeningan air, makan itu
plankton, fitoplankton yang tumbuhan, dia makan kotoran, dia makan binatang-binatang plankton lain yang kecil-kecil, whatever lah, dia kan bersihin segala macam. Jadi kalau kita taruh di kolam kita bening tuh ya. Iya. Ya, Dan saya punya ikan aman. ya aman. Tapi gampang kalau nanti ikan saya kena kutu air, saya kasih formalin aja, mati Mike sama saya punya. Enggak, tapi maksudnya saya itu ya yang namanya penyakit kutu air ini bukan kutu air, yang penyakit kutu air itu banyak diderita oleh orang, terutama ibu-ibu yang banyak rendem-rendeman, oleh orang yang mungkin olahragawan yang sering pakai sepatu terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Sebenarnya kaki itu yang paling bagus adalah dia tidak usah pakai sepatu sepanjang hari. Misalnya contoh orang kerja di kantor pakai sepatu kan, kaos kaki kan, ya mau ya dilepas. Kalau di sana di kantor pakainya pakai sandal aja gitu loh. Nggak boleh dok. Hah? Di dalam kantor. Kalau lagi kerja lagi duduk, kerjanya duduk, boleh dong. Lepas kaki kalau duduk, kalau jalan ke bos, ya pakai sepatu dong. Tapi maksudnya kan kalau kerjanya kerja berapa lama? 8 jam. 8 jam gitu. Kalau dia lembab, kalau orangnya keringetan, nah itu salah satu menyebabkan itu. Nah sekarang masalahnya jamurnya ketularan dari mana, Franky? Nah, beli di mana tuh dok? Damar, hah? Jamurnya? Pergi ke kamar mandi, nggak pakai alas kaki. Orang kalau misalnya ada satu orang nih kena atlet foot atau kena kutu air, dia cuci kaki di kamar mandi, itu di situ jamurnya ada. Nempel tuh ya? Iya. Nah kamu masuk ke situ nggak pakai sandal, ke situ nempel di kaki kamu, kebetulan kaki kamu lembab, dia jadilah tumbuh di situ. Di depan kamar mandi saya mau tulis di itu beware of athlete foot gitu ya. Nggak boleh masuk dok, bahaya itu. Ada detektor bau, Franky. Kalau ada bau bunyi gitu. Nah gitu. Nah soalnya kan artinya kan gara-gara orang luar masuk ke dalam situ, terus kemudian dia itu nepain ke sana sini. Nah itu satu. Jadi jangan pernah tidak memakai alas kalau ke kamar mandi umum, tempat berenang, bilas berenang. Jadi tempat-tempat yang umum itu satu sumber penularan yang utama. Yang kedua, kalau pakai kaos kaki jangan bosan ngeganti. Kan ada orang kan pakai kaos kaki seminggu gak diganti-ganti. Enggak sih dok, seminggu mah. Sebulan dok. Ada. Bapaknya Himchan? Ya dia mah Kan terkenal dia kaos kakinya bau banget. Jadi kalau dikasih ke kolam ikan, ikannya mati semua, Franky. itu bukan 1 minggu dok. 1 minggu tuh jamnya dari Sabtu ke Minggu ke Minggu lagi. Ini kan dia udah sampai berkali-kali minggu, bulan dan tahunan. Enggak, tapi itu. Jadi kaos kaki nggak digituin. Yang kedua, pakai sepatunya lembab, Franky. Sepatu lembab. Ya, ada jamur. Pokoknya prinsipnya ada jamur, ada lembab. Jadi sepatu lembab, kaos kaki lembab, atau kaos kaki tidak sering diganti. Apalagi sering pakai sepatu orang atau kaos kaki orang. Pinjeman gitu ya dok ya. Ya. Itu bisa seperti itu. Yang jelas di situ terjadi gara-gara itu. Dan kalau memang udah seperti itu, ya itu sih nggak membahayakan ya. Artinya gini, kalau orang yang kayak gituan, kalau udah kena ya, jangan dipegang-pegang itu. Kadang kalau dipegang tangan kita kena jamur juga. Si jamur ini nggak mati karena matahari dok ya? Nggak. Kalau tangan kita berjamur, kita bisa jamurnya nular ke badan. Ke ketiak, ke selangkangan, ke badan. Jadi bisa menular ke orang lain, menular ke diri kita sendiri. Jangan dipegang-pegang, jangan digaruk-garuk, apalagi yang di. Jadi kalau kita udah merah-merah di sela-sela jari, obatin deh ya, pakai obat jamur ya. Iya, anti jamur. Nah, kasih anti jamur ya harus telaten, karena obatnya itu harus dipakai tuh cukup lama, antara 1-2 minggu. Karena ada salep, segala macam anti jamur boleh lah dipakai. Kadang-kadang kalau misalnya kalau di kampung-kampung kan salep 88 juga bisa, sulfur itu bisa dipakai. Dikasih, tapi kasih sampai 2 minggu. Kalau sulfur mah. Perih dok kalau pakai sulfur.
Iya kan? Ya enggak, tapi itu ada sulfurnya lah. Tapi maksudnya diobatin tuh udah cukup lama, dan selama pengobatan itu nggak boleh pakai sepatu. Nggak boleh pakai sepatu yang tertutup. Kaos kakinya itu mesti di-treat secara khusus. Karena di kaos kakinya itu masih ada jamur. Kalau kita nyucinya nggak bersih, Di setrika juga tetap jamur ada ya? bukan, caranya lain. Kalau kaos kakinya itu dicucinya pakai klorin atau Pemutih. pemutih. Ya pakai pemutih lah. Atau dikasih soda kue. Ya. Bisa pakai begituan. Dan- Tapi artinya di ini treat, dan dia tuh nggak boleh dicampur sama kaos kaki lain. Dia secara khusus di treat gitu. Kalau sepatunya ya dijemur, jangan sampai kering, jangan sampai itu. Dan kalau bisa, kalau misalnya orang udah dia sakit gitu pakai sepatu itu, sepatunya dibuang kalau perlu. Jangan dipakai lagi. Dan jangan memakai alat-alat mandi atau segala macam secara sharing. Karena itu juga sumber penularan ke orang lain. Jadi inti mulai dasarnya tuh ada satu tempat yang ada si jamur tadi. Iya, Jamur tadi kemudian kita nempel ke kaki nempel kita. ke kaki ataupun Nah, kemana di gitu sela ya. kaki kita basah. Dipegang-pegang lagi ke yang lain. Nah, kaki kita basah kenapa? Kadang kita pakai kaos kaki terus-menerus. Saya punya teman ada yang selalu di rumah pun dia pakai kaos kaki, ada, Frankie. Dingin, Dok. Iya, is okay, tapi kaos kakinya setiap hari harus diganti. Harus diganti. Dan jadi gini, nah kalau habis mandi, kan sela-sela kaki itu basah. Jamur tuh nggak bisa hidup kalau dia kering, Frankie. Kalau dia habis basah, dilap di sela-sela jarinya. Tuh, jamur nggak bisa hidup kalau dia kering. Tempatnya kering. Makanya salah satu cara untuk mencegah supaya kita nggak kena kutu air, setelah mandi, setelah basah-basahan, dilap kering Kering, sela-sela jarinya, tuh dikasih bedak. Ada bedak anti jamur, bedak daktarin atau apa kayak gitu. Ada bedak anti jamur, jadi kering. Dan jangan pakai sepatu atau kaos kaki pada saat dia masih basah. Kan kalau kita basah-basah, habis olahraga gitu, ya udah, mendingan dibuka kering-keringin gitu loh. Selama nggak ada bibit si jamur tadi nggak ada masalah Nggak sebenarnya, ada Dok, ya? masalah, tapi kalau ada gitu, ada bibit sedikit aja kena. Tapi masalahnya kita bagaimana kita bisa, kecuali makanya kan gini. Jadi pencegahan yang utama adalah kalau ke tempat umum, ke tempat pemandian, apa segala macam, harap pakai alas. Bilas yang bersih dengan air. Setelah selesai, itu harus dikeringin sela jarinya. Cuman kan ada satu tempat yang kita nggak bisa harus lepas alas kaki, Dok. Kalau Iya. kita mau wudhu di tempat Iya. umum. Ya, oke. Setelah selesai, harap sela jarinya dikeringkan. Keringin. Oke, jadi kalau- kemudian kalau mau pakai kaos setelah sembahyang, setelah wudhu segala macam, habis mau pakai kaos kaki, jangan basah-basah pakai kaos kaki. Keringin dulu, udah Iya kering sih. bener baru pakai kaos kaki. kalau habis wudhu kan nggak pakai kaos kaki dalam Oh sembahyang. enggak, ya habis sembahyang lah. Tapi maksudnya sembahyang tuh sela jarinya itu jangan sampai basah. Dan kalau misalnya memang dia udah pernah kena kutu air, ya dia bawa bedak anti jamur, ada. Itu mencegah, Frankie. Dok, saya mau sekalian nanya jamur itu matinya diapain sih, Dok? Hah? Matinya? Tuh, ada. Pakai air kita rebus 100 derajat mati nggak? Lo masalahnya jamur ada di kakinya ikut angus. Nggak, dong. maksud saya kayak tadi dokter bilang kan sepatunya dibuang. Kalau sepatunya mahal kan kalau sayang, sepatunya udah jelek, Oh. dibuang. jangan pinjam sepatu orang. Sarung kaki, kaos kaki sering dicuci. Terus kuku jangan panjang-panjang, kuku kaki. Kuku kaki, ya. Karena itu juga bisa nyimpen Bibit, ya. spora dan segala macam. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita jaga itu sih nggak masalah. Tapi sekarang masalahnya kalau udah ada nih, kan kadang-kadang mau mencegah gitu gimana, orang gua kerjain tukang cuci.
ada cara-cara itu untuk mengurangi kutu air. Yang gatalnya itu gatal banget biasanya. Dan itu ada beberapa cara yang gampang. Kalau secara tradisional ya, garam air hangat dikasih garam, direndam aja. Itu membunuh sebagian besar dari jamurnya. Garam dicampur di air hangat, rendam. Iya, rendam aja kaki. Itu kalau kita mau pijit kan biasanya refleksi kaki kan digituin dulu dok. Ya. Itu maksudnya dia supaya nggak ada si itu kali dok ya. Ya, itu satu jamur. Garam. Yang kedua yang bisa dipakai itu adalah cuka. Kasih air. Cuka dapur. Hangat. Itu juga direndam. Itu bisa ngilangin. Apalagi itu bawang putih. Bawang putih. Bawang putih di kulak, dihalusin, diborehin di situ. Atau ditaruh di air hangat, direndam. Ini pengobatan tradisional yang tidak menggunakan obat modern nih dok ya? Soda kue dikasih di air hangat, direndam. Soda kue bukan soda gembira nih dok ya? Ya bukan soda itu, soda kue. Susu soda. Bisa juga daun sirih. Direbus 5 biji atau 10 biji direbus. Airnya hangat-hangat, kakinya direndam. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk ngurangin itu. Tapi dia kenapa senangnya di sela-sela jari dok? Karena di situ basah. Nggak gampang kering maksudnya. Nggak gampang kering, dan kita nggak pernah ngeringin gituan. Kalau kita habis keluar dari kamar mandi kan, kita ngelap itu cuma telapak doang yang kering, di selanya kan kagak. Dan itu paling basah. Sama tapak kaki. Iya, selanya kan kagak. Nah itu sebabnya. Jadi makanya kalau menurut saya sih, kalau orang yang punya kecenderungan seperti itu, ya dia mesti sediain tisu, dilap lah sela jarinya supaya kering. Udah kering benar baru dia pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Nah, balik ke pertanyaan warna dasarnya, kalau orang kena kutu air warnanya itu merah. Pertamanya putih, Frankie. Putih karena Putih, itunya dia spora. seperti lodo. Lodo apa sih? Menyenyek gitu loh, berair. Putih. Kulitnya lembek nggak jadinya? Lembek putih. Dan kadang-kadang kemerahan juga. Ya kadang-kadang pokoknya gatel lah dan bau. Tapi lebih nyotanya itu putih, seperti kayak tangan kita kerendam gitu udah jadi putih dan lunak. Putih dan lunak. Tapi yang jadi masalah dia bisa nular ke bagian badan kita yang lain. Itu jangan sampai itu. Jadi jangan ke kulit-kulit yang lain itu dok ya. Iya. Jadi ini termasuk penyakit kulit sebenarnya dok ya? Ya. Memang penyakit kulit. Dan itu paling banyak diderita orang, dan orang biasanya nggak suka ke dokter. Dan kadang-kadang itu bisa, jamur itu bisa menular ke kukunya bisa rapuh, Frankie. Oh, dia bikin infeksi lembek kuku. Bikin lembek barang-barang yang dia tempelin dok ya. Jadi itu bahaya. Jadi kalau udah gitu lebih baik ke dokter lah. Karena kalau di dokter tuh nanti di dokter dikasih salep. Ini dokter langsung ke dokter kulit pak, dokter umum bisa dok? Umum bisa. Dokter umum bisa ya? Dikasih salep lokal, salep kulit yang ada sol-solnya apa sol atau daktarin yang kayak gitu boleh. Kasih salep itu biasanya 2 minggu dikasih, bisa 2 minggu lebih. Kadang-kadang kalau dia berat, udah infeksi ya harus dikasih antibiotik. Tapi kalau misalnya kira-kira berat banget ya dikasih obat minum. Ini kalau dokter bilang tadi salep lokal nggak cocok buat ibu-ibu sosialita dok. Dia maunya salep impor. Iya. Terus ini lagi apa Frankie? Kalau ke dokter kadang-kadang mereka juga suka dikasih rendaman ini. Ini dokter ya pakai PK. Tahu PK nggak? Parmahan. Kalium permanganat. Kalau Kalium PK itu kalau bilang aja kalau ke apotek beli PK dikasih bubuk tuh di itu. Bubuk diambil beberapa butir itu ditaruh di air, langsung jadi ungu kan airnya. Itu biasa dipakai buat mandiin bayi kan. Saya dulu pernah sama dokter dikasih gituan tuh waktu kelas dia buat kompres 1 SD. Buat kompres luka, buat mandiin bayi itu anti ke bakteri itu anti jamur. Dulu waktu masih kecil
itu seringkali kan banyak koreng tuh. Disuruh rendam. Ya itu kering. Antiseptik, antibakteri, anti jamur. Jadi ya beli PK murah sekali kok. Jadi bubuk, ambil berapa butir itu ditaruh air 1 ember, air hangat, direndemin air hangat kayak gituan. Itu salah satu terapi kalau dari segi dokter ya. Dokter nggak mungkin ngeresepin soda kue, nggak mungkin kan. Itu PK yang dikasih. Ketahuan modalnya dokter. Gampang banget gitu ya. Dikasih PK. Kadang-kadang PK-nya tuh udah bukan berupa bubuk tapi udah cairan merah ungu gitu ya. Bagus kok warna ungunya, Dok. Ya. Cuman kalau udah mengering jadi warnanya jadi mengkilat tuh. Jadi coklat. Ya, iya. Kalau kena tangan tuh jangan yang kenanya itu coklat. Ada semacam kayak lapisan film. Gitu. Oke, jadi itu pokoknya istilahnya kita mesti hapusin si jamur tadi itu ya. Nah, jamur ini bisa masuk ke sampai jaringan kulit lapisan keberapa, Dok? Dia gini, dia jamurnya itu suka dengan keratin, bagian luar dari kulit yang mati itu. Dia makanin gitu. Berarti bisa nempel di jadi kayak semacam kayak ketombe juga kali, Dok ya. Enggak, dia enggak larinya ke ketombe, larinya ke kulit. Dia makanan kulit tuh di selangkangan gitu. Selangkangan gatal. Nanti sekali waktu kita ngomong itu namanya namanya kurap. Kalau bahasa awam tuh kurap, menyebabkan penyakit kurap yang gatal banget itu. Di selangkangan sekitar kelamin dan segala macam. Kurap ya. Kurap itu penyakitnya menyebabkan penyakit kurap pada daerah lain. Kalau di kaki itu atlet foot atau kutu air. Tapi mendingan sih kalau menurut saya sih mestinya kutu air diganti ya, kesian sih kutu air. Kalau yang jamur trichopiton yang salah. Ya, mendingan kita bilang sakit jamur. Tapi kalau atlet juga kesian, masa atlet foot, orang atlet, waduh masa itu kaki saya dibilang penyakit. Nah, itu jangan. Jadi enggak, tapi kalau kamu ngetik bahasa Inggris kutu air nggak keluar, Franky. Atlet foot keluar tuh, atlet foot adalah begini gambarnya sama. Kutu apa ada bahasa Inggrisnya? Flea kan? Itu air. Water flea. Itu di kutu air tuh water flea. Benar, bisa dipakai kayak gitu, water flea. Enggak, memang water flea keluarnya tuh Tharissidapnia itu yang keluar. Oh, oke. Soalnya dulu waktu pertama kali saya keluar kalau dibilang water flea disease nggak ada di Inggris. Waktu pertama saya keluar negeri, Dok, belajar bahasa Inggris, kita kalau minum kan air putih. Plain water. Bukan, white water, Dok. White water yang kita minta bingung. Tapi kalau dibilang mineral water dikasih soda, Frank. Soda. Oke, Dok. Jadi si kutu-kutu tadi itu menyerangnya kalau ada bibitnya dulu ya. Kalau nggak ada bibitnya aman. Penyakit kutu air. Si jamurnya tadi. Jamur bukan kutu air. Penyakitnya tadi. Nah, sekarang kalau misalkan contoh kayak tadi pertanyaan saya, Dok. Kalau kita rebus, Dok ya, kan termasuk dia kan bisa nempel di baju, Dok. Kalau udah sampai ke selangkangan segala macam kan, ke celana dalam segala macam. Direbus di air panas hilang atau mati nggak ya? Spora mati nggak ya? Jamurnya itu tadi. Kalau spora sih susah, Franky. Susah, tapi ya? itu makanya yang saya bilang itu kalau kayak gitu dikasih pemutih sedikit. Kasih Biclean kayak gitu-gituan ya. Klorin ya, ya? dikasih sedikit jangan sampai dia kemudian warnanya jadi putih semua ntar. Jadi sedikit aja yang begituan dikasih hilang kok. Atau ya pakai soda bisa kayak gitu. Sebenarnya nggak terlalu berbahaya kan penyakit ini, Dok ya? Nggak bahaya, tapi bikin malu, Franky. Kebayang nggak kamu lagi itu lo lagi sembayang, habis wuduan, duduk di sebelahan kan, baru duduk nih lagi mau gitu, kok cium bau, yang aromanya gitu kan, mengganggu orang, Franky. Nah, bau banget. Bau banget ya. Baunya tuh kayak bau terasi atau bau apa, Dok? Iya. Bau kaki. Susah diomongin lah, bau kutu air lah. Nah sekarang, Dok, kalau misalkan kita nih, Dok, kita sebelahan kayak tadi, Dok ya. Kalau bersentuhan dia bisa loncat nggak tuh si bukan lompat, dia nginjek, kamu nginjek situ ya bisa kena. Apalagi kalau kamu nggak pakai alas. Bisa kena. Pokoknya faktornya dua, ada jamur, ada lembab. Jadi pada waktu dia bergerak itu dia bisa nempel ke sana sini, gitu, Dok ya. Terus kemudian karena kita nempel ke sana sini, ada orang nempel ke situ, dia pindah. Ya. Nah itu juga sama, misalnya orang kutu air kakinya gatal-gatal, dia pegang-pegang, diraba-raba, dipegang-pegang, dia pegang ini, kita pegang ini, ya kitanya juga bisa kena, Franky. Biasanya kalau habis diraba-raba kedua kaki nggak langsung dipindahin, Dok. Dicium dulu baunya. Wah, ini baunya, iya bisa masuk ke dalam
Itu nggak, kan kadang-kadang tuh ada orang tuh Enggak, dia mainnya di kulit doang. mainnya di kok. kulit aja ya, nggak sampai sejahat ke dalam gitu ya. Nggak, kadang-kadang kan itu. Enggak, Wah, nah itu yang rupanya begini, ada satu yang bahaya. Bahayanya pertama kalau orang kencing manis. Kencing manis tuh daya tahannya jelek. Dia lebih gampang ketularan. Yang kedua, orang yang sedang makan terapi steroid. Steroid itu menurunkan kekebalan. Terus orang yang imunnya defisiensi, misalnya orang HIV, orang yang sakit kanker, kan imunnya tuh jelek. Dia tuh gampang ketularan. Lebih gampang ketularan. Jadi itu, dan dia bahaya kalau orang kencing manis karena gituan, nanti dia bisa luka jadi nggak sembuh-sembuh dok ya. ya, itu masalahnya. Jadi ini penyakit yang umum lah semua, tapi maksudnya penderitanya lumayan banyak di sekitar kita. Tapi ya kitanya sendiri harus jaga-jaga diri lah. Nah, ini si kutu air ini mainnya di negara mana aja dok? Ya semua negara tropis terutama kan. Tropis, subtropis kurang lah ya. Iya, walaupun ya ada di kalangan atlet itu, makanya atlet-atlet gitu. Jadi orang-orang yang memang suka ya kondisi kakinya tertutup dan lembab dan berkeringat, itu loh pokoknya prinsip begitu. Jadi nggak pandang negara mana, pokoknya kalau di situ ada lembab, si jamurnya enak buat tumbuh, jadilah ya. Nah, cuman kalau di Indonesia orang yang biasa lembab-lembaban adalah ibu-ibu rumah tangga yang nyucinya di pinggir kali atau di tempat cucian yang sembari kakinya rendem-rendeman. Nah itu makanya itu banyak diderita oleh ibu-ibu rumah tangga. Ya kalau ngomong masalah jamur, soalnya kalau udah bentuk spora nggak gampang mati dok. Nah justru itu dia bisa kuat. Wow. Kalau misalkan dia punya si tadi dok yang udah terlanjur kena nih dok, kita kasih, kan orang kadang-kadang supaya dia nggak kering dikasih vaselin lagi dok. Itu bikin dia subur atau dibikin apa dok? Jangan dikasih vaselin, nggak ada efek vaselin tuh. Dia kan masih belum tahu nih dok ceritanya dok. Dia supaya vaselin kan buat supaya kecantikan, supaya dia nggak retak-retak nih dok. Tapi dia nggak sadar udah ada jamur. Tapi biasanya nggak gitu. Dia kalau berasa gatal segala macam yang dipakai tuh minyak kayu putih, Franky. Oh, minyak kayu putih minyak aja kayu bisa. putih nggak apa-apa. Bisa mati ya. Ngurangin gatal. Oh, ngurangin. Tapi nggak ngilangin ngilangin jamurnya. Kalau mau ngilangin jamur masih pakai anti jamur, Franky. Jangan salah. Kalau sama tadi garam? Oh iya, hilang. kalau kecuali rendemin sama garam. Rendemin air garam, air soda kue, air itu cuka, air sirih. Oke dok, jadi kalau si ini bukan, pokoknya intinya ini sebabnya bukan karena binatang tapi karena tumbuhan. Ya, jangan lagi di fitnah ke si kutu tadi. Kutu itu nggak apa-apa. Malah kalau menurut saya, kalau kutu yang jumlahnya banyak dibikin peyek barangkali enak, proteinnya tinggi, Franky. 60% lebih. Tapi habis itu kamu jadi ikan, jadi merman. Ya karena Bukan mermaid, merman. karena saya laki-laki. Oke. Ya, jadi untuk ini pokoknya kasih obat jamur. Ya. Obat Anti jamur banyak lah, bilangnya obat jamur gitu, dikasih lah macam-macam lah obat jamur banyak, apa yang sol gitu. Tapi sebenarnya kalau saya punya pemikiran lain lagi dok. Apa? Si biarin aja si jamurnya jadi gede. Ya kalau jamur kuping enak. Nah itu kalau jamur udah gede kita potong, kita makan, masuk ke bakmi kan. Jadi mie ayam jamur. Jamur merang itu. Oke, jadi itu aja dok. Jadi kalau misalkan orang kena sakit si kutu air itu, walaupun kita sekarang ini nyebutnya salah ya dok ya. Iya. Atlet Penamaannya salah ya. Lebih keren food, atlet food. maka itu jangan kita biarin aja. Soalnya kalau itu nanti efek sosialnya gede. Iya. Karena bau tadi. Iya. Bau dan gatal, Franky. Bau dan gatal. Oh iya, kalau kencing manis be careful, lebih be careful. Orang yang punya problem dengan Kekebalan juga ya. Oke, ada yang lain dokter? Ya, itu. Ntar kita cek kaki dok. Oke dok, thank you dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.